Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, Yai Said Asrori yang kalau hormati, Habib Ahmad yang sangat kita cintai, Gubernur Akmil beserta Ibu Rahma Dudung Abdurrahman. Ini orang Sunda, makanya Dudung, Didin, Dudun, Sunda itu kan begitu. Yang kami hormati Wakil Gubernur Akmil beserta Ibu Ira Wirana Prasetya Budi. Yang kami hormati para pejabat distribusi A dan B Akmil. Yang kami hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang BS Akmil dan Yayasan Kartika Jaya. Yang kami hormati Wakil Ketua dan pengurus serta anggota Persid Kartika Chandra Kirana Cabang BS Akmil, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini bisa memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua umat Rasulullah hari ini punya kesempatan melakukan peringatan. Enggak semua. Ada yang tidak memperingati karena kondisi. Afghanistan sekarang ketakutan kalau peringatan Maulid Nabi. Karena tahun kemarin peringatan Maulid Nabi gedungnya dibom. Yang mati sekitar 130-an. Di Suriah peringatan Maulid Nabi beberapa tempat nggak bisa dijalankan karena kekhawatiran adanya roket. Libya negaranya hancur. Iran masih bertahan. Irak negaranya mengalami kemunduran yang luar biasa. Yaman memperingati cuma sekali karena juga khawatir ada bom. Nigeria yang luar biasa bisa berkumpul hampir 10 juta orang. Saudi Arabia dilarang oleh pemerintah. Hanya di sebagian emperan masjid, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh. Nah yang di Indonesia, saya ini ngaji mulutan udah hampir 2 bulan. Nah malam ini masih di Akmil. Besok di rumah saya mulutan. Besok itu ada mulutan ke Brunei. Terus mulutan ke kemungkinan ke Belgia sama ke Belanda, Jerman dan ke beberapa negara di Rusia. Tapi yang paling asik mulutan ya di Indonesia. Bisa ngaji sampai jam 2. Saya kemarin mulutan di Tegal itu dari jam 2 sampai subuh. Nah ini semua tidak lain dan tidak bukan karena ada situasi dan kondisi di mana keamanan terjaga. Dan inilah yang kita harapkan terus yang dilakukan oleh TNI menjaga bangsa ini agar semua masyarakat mendapatkan keamanannya, ketentramannya sehingga bisa berbangsa dan bernegara dengan beradab. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini umat yang berbeda.
Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Sebab apa? Rasulullah ini nabi akhir, nabi bontot. Kalau dalam urutan kenabian itu nabi terakhir, nabi yang paling berat. Karena nabi ini mendapatkan pesan khusus, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Ini pesan nggak main-main, pesan paling berat. Nabi Adam itu pesannya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin seorang khalifah. Dan Nabi Adam itu tanggung jawabnya cuman sekeluarga. Karena nabi pertama baru sekeluarga. Sudah gitu Nabi Adam itu kan bukan kecil, besar. 60 dirok. Sedirok itu segininya, orang Arab itu dirok itu segini. Kalau 60 gini itu sekitar 55 meter. Jadi Nabi Adam itu tidak kecil. Makanya kadal zaman Nabi Adam itu gedenya sedinosaurus. Besar. Dan problem yang dihadapi hanya problem percintaan. Di mana Nabi Adam dan anaknya namanya Habil, Qabil nggak mau kawin silang. Ya kalau sekarang sih nggak boleh. Kalau dulu ya adanya cuman itu ya kawin silang, nggak mau. Dan Allah itu enjoy zaman segitu, asik. Ketika nggak mau suruh korban gitu. Udah korban. Korban siapa yang diterima? Lah akhirnya Habil, Qabil korban. Pagi-pagi korbannya Habil hilang. Di zaman Nabi Adam itu kalau enak, kalau orang korban diterima, itu barangnya hilang. Sekarang nggak ketahuan diterima apa nggak diterima, sama-sama ada barangnya. Lu itu Nabi dulu. Nah, berikutnya Nabi Idris yang diurusi baru satu kaum, ya satu kampung lah. Nabi Nuh sak kaum kecil yang diurusi, lingkupnya masih nggak gede, lingkupnya masih kecil. Dan masalahnya hanya masalah orang nggak mau diajak sholat itu aja, nggak mau diajak bertuhan itu aja. Tapi Allah juga ekstrim, begitu nantang mati gitu. Jadi nabinya urusannya belum banyak, Allah ekstrim, nantang mati, udah. Nabi Ibrahim itu baru satu negara tanggungannya, ngurusin Namrud. Begitu Namrud nggak mau ikut, mati. Makan nyamuk satu kerdus, kena cikungunya semua, mati. Jadi yang namanya Nabi dan Tuhan itu nyata di depan mata. Nabi Musa, umatnya baru satu negara, mainnya juga belum jauh, baru antara Filistin sama Mesir. Belum ada umat Nabi Musa main sampai Magelang, belum ada. Jadi jangkauan teritori kalau dalam bahasa tentara ini secara teritori masih sangat sempit. Isa ya jangkauannya baru Romawi, paling jauh Romawi lah. Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi ini punya tugas teritorial, ini seluruh alam yang harus menjangkau seluruh alam. Dan alam zaman Nabi Muhammad sudah tidak seperti sebelumnya. Alam zaman Nabi Muhammad ini udah penuh, dan manusianya sudah berubah. Bukan lagi gede-gede, tapi sudah berubah. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan pesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah ku bikin zamanmu ini manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar saling pengertian.
Loh itu makanya pesan ini ada di dalam Quran. Di Injil belum ada, pesan kebangsaan itu belum ada. Karena Nabi Isa waktu itu tanggung jawabannya baru Filistin. Di Taurat belum ada pesan kebangsaan itu. Tapi di Nabi Muhammad pesan kebangsaan itu jelas. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar pengertian. Pengertian ini penting diambil untuk memahami manusia yang berbeda. Yang di Arab sudah berbeda dengan yang di sini. Zaman Nabi Adam itu prototipnya masih sama, gede gitu aja. Zaman nabi-nabi sebelumnya keras. Lah zaman Nabi Muhammad sudah berbeda-beda. Yang di Arab masih cantik, ganteng, hidungnya mancung. Yang di Eropa sudah berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi. Yang di Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit. Nah yang jadi Indonesia sudah berubah jadi kecil-kecil, pesek-pesek begini. Loh, ini pesan kebangsaan yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, makanya karena nabi ini adalah prototip nabi baru, ibaratnya gitu. Dengan jangkauan internasional, makanya ada sesuatu yang berbeda dari nabi-nabi yang sebelumnya. Yang paling terasa itu adalah perbedaan antara kekerasan dan kelembutan. Ini yang paling berbeda. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kuat, keras. Nabi Ibrahim kuatnya luar biasa, dibakar nggak mati kok. Cemplung ke api itu ketawa aja, hehehe gitu. Yang bakar stres. Terus motong-motong hewan, motong-motong burung. Burungnya dipotong, dioplos dulu gitu. Begitu Nabi Ibrahim, ding, terbang lagi burung itu, jadi 4 lagi. Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang paling keras. Waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel tempiling kok. Ini nabi ekstrim ini. Sampai lapor sama Allah, ya Allah itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok aku ditempiling. Itu Musa. Kamu jangan main-main sama dia, aku aja pernah dikomplain sama dia. Apa ilmumu udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir dan dia cari Khidir gagal. Nah itu makanya terus dibilang sama Allah, ya Israel nanti kamu kalau ketemu dia yang sopan biar kamu gak ditempiling lagi. Akhirnya datang sopan, assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Mau tempiling lagi? Enggak. Kenapa? Nyawamu udah expired. Nah, tapi bilang dong, jangan expired gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Kan aku udah dibilangi temanku bahwa kamu nyawamu udah expired. Karena ciri-cirinya ada, rambutmu udah putih, jenggotmu udah semrawut, gigimu udah rontok. Oh kalau gitu ya cabutlah. Makanya orang Yahudi ketika tahu Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut, akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan nyukur jenggot, memperbaiki gigi, nyemir rambut supaya malaikat kalau datang, oh belum waktunya. Inilah yang menyebabkan sampai di zaman Rasulullah orang Yahudi itu tidak berjenggot agar tidak keliru membedakan Yahudi dan Islam, maka yang Islam disuruh berjenggot. Jadi urusannya itu untuk membedakan diri dengan orang Yahudi. Lah kalau di sini kan Yahudinya nggak ada, jenggotnya juga susah karena ras Mongoloid. Kompromi dengan rahmatan lil alamin, karena Mongoloid maka kiai ulama tidak ada yang ribut jenggot. Itu loh Pak Dudung, Pak Jenderal. Jadi ini maka yang sabar aja, nanti tak jelaskan semuanya sampai jam 1 lah. Nggak apa-apa, biar nggak, karena ini tentara soalnya tentara itu kalau sampai salah paham bahaya. Karena pegangnya bedil.
Santri salah paham nggak masalah, pegangnya. Menyebabkan sampai di zaman Rasulullah orang Yahudi itu tidak berjenggot agar tidak keliru membedakan Yahudi dan Islam, maka yang Islam disuruh berjenggot. Jadi urusannya itu untuk membedakan diri dengan orang Yahudi. Lah kalau di sini kan Yahudinya nggak ada, jenggotnya juga susah karena ras Mongoloid. Kompromi dengan rahmatan lil alamin, karena Mongoloid maka kiai ulama tidak ada yang ribut jenggot. Itu loh Pak Dudung, Pak Jenderal. Jadi ini maka yang sabar aja, nanti tak jelaskan semuanya sampai jam 1 lah. Nggak apa-apa, biar nggak, karena ini tentara soalnya tentara itu kalau sampai salah paham bahaya, karena pegangnya bedil. Santri salah paham nggak masalah, pegangnya tasbih, paling orang dipukul tasbih yang berindul gitu, ini bedil keliru, dor gitu, nggak bisa di replay. Nah itu, keras Nabi Musa itu, jenggotnya Fir'aun itu dipegang, itu separuh putih separuh hitam, tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Jadi di sini listrik mati, Nabi Musa ini terang itu semegelang, tongkatnya dilempar jadi barongsai. Itu Nabi Musa, pukulkan laut itu jadi jalan tol. Makanya waktu saya di istana saya jelaskan, kalau Pak Jokowi seandainya punya tongkat Nabi Musa, nggak susah-susah bangun tol, pukul aja cuk gitu, Anyer Penarukan lewat. Duh, ya. Dan ketika Nabi Musa ini dilawan sama Fir'aun yang sekuat itu Musa, bisa Nabi Musa itu ngelawan Fir'aun, mati Fir'aun kalau dilawan. Tapi gitu-gitu juga masih Allah turun tangan langsung kelep gitu. Jadi Allah juga masih ekstrim zaman segitu. Ras. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu tangannya masuk saku, itu keluar jadi pedang. Makanya ahli logam dari dulu ya Nabi Dawud. Makanya pukulkan laut itu jadi jalan tol. Makanya waktu saya di istana saya jelaskan, kalau Pak Jokowi seandainya punya tongkat Nabi Musa, nggak susah-susah bangun tol, pukul aja cuk gitu, Anyer Penarukan lewat. Duh, ya. Dan ketika Nabi Musa ini dilawan sama Fir'aun yang sekuat itu Musa, bisa Nabi Musa itu ngelawan Fir'aun, mati Fir'aun kalau dilawan. Tapi gitu-gitu juga masih Allah turun tangan langsung kelep gitu. Jadi Allah juga masih ekstrim zaman segitu. Ras. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu tangannya masuk saku, itu keluar jadi pedang. Makanya ahli logam dari dulu ya Nabi Dawud. Makanya bintang David itu dipakai simbol oleh orang Yahudi. Dan sampai hari ini Yahudi yang pegang Zabur masih mengendalikan dunia lewat logam. Makanya seluruh produk logam dunia itu keluaran Yahudi. Ini dulu juga Yahudi itu logam, pesawat itu Yahudi, tank sebelum dipindat teknologinya itu Yahudi yang punya. Loh, makanya orang Yahudi nggak mau ngelepas simbol David. Sebenarnya yang bisa menghadapi orang Yahudi dalam urusan logam itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang bisa ngadepi sebenarnya. Kenapa? Karena bisa dilihat dari struktur pengetahuan kebudayaan. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara terutama di Jawa punya alat musik namanya gamelan. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bisa ngadepi. Tapi logam sini dimusyrikan, dibid'ahkan, akhirnya kita kehilangan ilmu metalurgi dan kita kehilangan ilmu pertambangan. Sampai sekarang Jerman aja kaget. Kenapa orang Indonesia bisa membuat keris?
si tengahnya itu meleleh di suhu 15.000 karena itu logam bintang. Sementara Jerman hanya mampu meleburkan logam sampai di suhu 7.000. Nah 15.000 itu dulu api apa? Ya saya sendiri juga nggak bisa jawab. Akhirnya saya sambil gurau saya jelaskan, ya mungkin nenek moyang kita punya jin. Lah oleh jin itu logamnya dibawa lari ke neraka, dicelup situ, ditempa di sini. Ya paling gitu, itu pun ngarang. Ngarang itu, ngarang. Kayak sekarang orang seluruh dunia yang ahli nuklir itu nggak bisa mencerna. Nuklir tanpa reaktor kalau bocor bahayanya luar biasa. Tapi di Jawa itu ada nuklir ramah lingkungan. Namanya apa? Tombak baru glinding itu nuklir ramah lingkungan. Karena di ujungnya ada nuklir aktif yang kalau diturunkan begini mati semua kena radiasi. Nah orang nanya, nah itu dulu dari mana teknologinya? Ya nggak ngerti. Coba orang Pindad mampu meneliti itu. Kita pasti punya senjata yang hebat. Orang-orang Pindad yang sedang punya gagasan untuk membangun senjata, itu mampu memecah unsur itu luar biasa. Cuman kan orang sekarang terima jadi, orang manja sekarang, alat tinggal beli, mau ribut ya nggak bikin media sendiri, yang setuju dan tidak setuju ribut ya pakai apa? Pakai media yang dibikin orang. Enak, udah nak mundur lagi sana. Ya mana ini? Ibunya mana? Ajak ke belakang. Ini anak tentara ini pasti. Nah, ambil. Ya nak ya. Ini loh kalau pengajian gak ada orang jual mainan. Ini Pak Gubernur. Ini mestinya tadi ada alokasi anggaran untuk anak-anak itu biar bisa beli mainan. Iya lah, anak kecil itu kan nggak mau ngaji, dia maunya beli mainan. Ya, saya nggak enak aja coba kalau ini bukan tempat tentara gitu. Biasanya saya kalau anak kecil itu tak suruh beli mainan sana gratisan. Nanti yang jualan itu nagihnya ke saya. Tapi nggak enak juga sama Pak Gubernur kalau di sini. Saya selalu begitu biasanya kalau anak-anak kecil. Nah deh, ambil semua mainan, nanti yang jualan ngitung terakhir, nanti saya yang bayar biasanya. Tapi kalau di sini nggak enak sama Pak Gubernur saya. Jangan-jangan nanti nggak boleh masuk jualannya. Nah, kita punya banyak sekali sebenarnya. Nah, nabi lagi ada nabi namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu serem juga, nabi keras. Jin diajak ngomong. Sampai kentut itu bisa diajak ngomong. Makanya kalau zaman Nabi Sulaiman orang kentut nggak ribet. Begitu ada kentut, kentutnya dipanggil. Tut, kamu kentutnya siapa? Jawabannya tinggal jawab siapa yang kentut. Kalau kentutnya Pak Gubernur ya kentutnya Pak Dudung gitu. Kalau kentut saya ya kentutnya Muafik, ya gitu paling jawab dia. Keras Nabi ini. Nabi Sulaiman yang ya bukan orang Sleman ya, orang Palestina. Terus Nabi Isa. Nabi Isa ini orang buta dipegang gitu, melek. Orang mati, itu bangun. Nah, Nabi Muhammad itu lahir dengan prototipe baru, itu semua nggak dikasihkan sama Allah, tapi mendapatkan situasi yang benar-benar sulit. Lahir di Mekah, di mana orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, nggak pusing itu. Orang Mekah kan nggak ngerti Nabi, ditaruh di Mekah, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan aku Nabi, orang Mekah, Nabi itu apa? Nggak ngerti. Orang Mekah itu ngertinya dua. Satu adalah ahli syair, yang kedua adalah tukang ramal atau dukun, kahin. Yang mengerti Nabi itu orang Yahudi sama orang Nasrani. Lah orang Yahudi sama orang Nasrani itu bukan di
Mekah posisinya ada di Filistin. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan aku nabi, yang nggak ada yang kenal. Beda dengan malam hari ini, saya datang nggak ada masalah. Wong orang sini semua kenal kiai, karena sudah diajari Kiai Magelang. Bahkan Pak Gubernur sudah menyatakan yang datang nanti adalah Kiai Haji Ahmad Muafiq atau yang dipanggil Gus Muafiq. Diproklamirkan di sini. Makanya ketika saya datang nyantai aja, rebutan salaman. Wong ngerti kalau saya kiai. Enak. Saya ngomong didengerin, wong ngerti saya kiai. Tapi coba saya masuk ke pedalaman Irian yang tidak mengerti kiai, pasti saya dikira tim pemburu babi. Enggak mau, iki mau apa tuh? Rambutnya panjang, gimbal, hitam dekil, ini pasti lagi berburu babi. Sama dengan Pak Dudung, Gubernur datang ke sini siap dan siap. Orang ngerti di sini ngerti Gubernur Akmil. Coba kalau lagi pakaian begitu ke tempat saya, santri-santri terus, ya karena kan nggak berpakaian, kira paling ada yang sebelah situ aja Pak. Tapi kalau pakaian dinas ngerti. Sama saya berhadapan dengan ribuan tentara, saya nggak ngerti pangkatnya apa. Tapi kalau sekali Banser datang, ngerti saya pangkatnya apa dia. Karena saya ngerti Banser, saya nggak ngerti pangkat tentara bintang 1, bintang 2, taunya gitu aja. Sewaktu saya di Cilangkap ngaji di markas besar TNI, ya saya nggak tahu ini yang pangkatnya apa. Saya nanya Pak Mizar kalau itu pangkatnya apa? Itu pangkatnya apa? Untung Pak Mizar gelem ngeladeni saya. Ya nggak ngerti. Lah Nabi Muhammad itu di Mekah, yang orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Makanya ngamuk semua, Nabi itu apa? Nggak ngerti. Yang ngerti itu Yahudi Nasrani, posisinya tidak di Makkah tapi di Filistin. Makanya Nabi dihamuk itu karena apa? Ya orang Mekah nggak suka aja. Orang Mekah nggak ngerti Nabi. Itu masalah sendiri. Sudah gitu ajarannya Nabi bagi orang Mekah masalah. Sudah tahu nggak ada air, suruh toharoh pakai air. Wong diminum aja susah, itu malah disuruh mandi jinabat. Bagi orang Mekah ini ngerepotkan ini. Nggak ada air suruh mandi. Coba, apalagi jinabat. Lah orang Mekah itu jinabatnya kan nggak kayak kita. Kalau kita kan sebulan sekali, ya tentara minimal seminggu sekali lah. Mau tentara ini kuat-kuat. Nah kalau orang Mekah, orang Arab itu semalam bisa 8 kali. Karena kuat orang sana. Nah, lah orang sana yang ngamuk, ngapain sini, ajaran apa? Sudah tahu nggak ada makanan disuruh sedekah. Sudah tahu panas gitu suruh puasa. Coba. Lu ini kan, ini pelajaran apa? Makanya ada kalimat Islam itu datang dengan terasing dan akan pergi dengan terasing. Karena asing, mabuk nggak boleh. Padahal hobinya mabuk. Godol istri orang nggak boleh. Padahal itu kebiasaan. Kelahi nggak boleh. Jadi pelajaran Rasulullah itu nggak masuk akalnya orang Arab. Sudah tahu panas gitu suruh wukuf, kepalanya nggak boleh ditutup. Nah ini masalah tersendiri bagi orang Mekah. Jadi makanya Nabi ketika mau pindah, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad jangan pindah. Nah, kenapa ya Jibril? Wah itu malaikat asli KW1 nemani Nabi dari dulu. Pokoknya kalau Nabi dablek umatnya, saya tantang. Gimana? Umatmu saya bunuh, habisi aja. Operasi semalam habis. Operasi khusus bila perlu habis. Umatnya Nabi Musa mati semalam lah. Umatmu gimana itu? Saya masih punya Gunung Uhud, Gunung Nur. Gimana kalau saya bunuh? Janganlah. Programmu sama programku kan beda. Kalau programmu disuruh pasti nurut. Kalau programku kan beda. Ini manusia. Kalau lahir paling melas, tapi kalau gede udah paling rusuh. Di muka bumi ini nggak ada bayi paling apes atau paling lemah selain bayi manusia. Tapi nanti kalau gede luar biasa, oplosan masuk. Kecil dikasih makan pisang,
Gitu nanti kalau udah gede aspal masuk itu. Kecil dikasih apa, kasih pengharum. Besok kalau udah gede jangankan bau harum, bau busuk juga mau. Udah tahu pojoknya kuku udah itu bau dicium sama dia. Bahkan kadang udah silet itu dicium dia. Itu manusia udah biar tak urus. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak ngerti nabi. Itu satu. Yang kedua, orang Yahudi Nasrani nunggu di luar Makkah mau nguji ini nabi apa enggak. Begitu pindah ke Thaif dilempari batu. Nah begitu dilempari batu bocor kaki Rasulullah itu. Semenjak itulah orang Yahudi Nasrani, oh nabi palsu. Akhirnya nggak ada yang mau ikut Rasulullah. Karena apa? Dianggap nabi palsu. Karena orang Yahudi Nasrani masih terpikir back mind-nya masih nabi yang sebelum Rasulullah, yang keras-keras gitu, yang pak mati, tonyo mati itu. Nah ini ketemu loh, makanya nggak mudah memahami Rasulullah itu. Rasulullah lahir nggak mudah. Ini yang orang seluruh dunia juga nggak bisa paham. Kok bisa akhirnya Rasulullah itu mendidik orang Mekah yang nggak ada air bisa disuruh mandi jinabat, suruh toharoh. Kok bisa orang Mekah yang tadinya nggak panas kayak gitu mau disuruh puasa. 313 orang kok mau menghadapi 3000 orang. Kok bisa? Terus apa? Orang kok mau disuruh tawaf, yang laki-laki itu, yang perempuan itu kan disuruh buka mukanya kalau tawaf. Itu bagi orang Mekah, orang Arab ujian luar biasa. Itu ujian luar biasa. Kenapa? Orang Arab itu ya waktu itu lihat ini betis ini, itu Masya Allah. Tanya Beb Ahmad. Jadi orang sana lihat ini tuh, ya Allah. Saya punya pengalaman sama istri saya ini. Ini orangnya ini bisa dilihat. Ada rombongan dari Arab. Kita rekreasi waktu di luar itu. Nah, dia pengen foto. Dek foto. Nah dia dijauh kan, posisinya agak jauh itu. Saya panggil, ini yang kamu pengen foto sama orang-orang dari Arab. Dia lari, namanya dia pakai rok begitu, lari kan dicinceng. Itu orangnya ada. Dicinceng, itu langsung bilang subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Nah, tiba-tiba di Mekah itu orang disuruh buka muka. Kira-kira situasinya kayak apa? Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit. Itu kalau mau ndablek kan tinggal vest gitu aja. Duh kok bisa dikendalikan sama Rasulullah? Makanya kepemimpinan Rasulullah itu out of the box, keluar dari tradisi umum, keluar. Makanya tokoh-tokoh dunia nggak ada yang berani menempatkan Rasulullah itu di tokoh nomor 2, tetap nomor 1 karena di luar nalar. Alexander the Great nyuruh perang, dia panglima perang. Fir'aun suruh bangun piramid, dia raja. Dan Rasulullah itu apa? Kok mau? Sayyidina Umar yang tukang kelahi kok bisa nurut sama Rasulullah yang nggak pernah kelahi. Sayyidina Abu Bakar yang konglomerat kok mau nuntun unta Nabi Musa, unta Rasulullah. Kok mau? Siti Aisyah yang umur 10 tahun kok riang gembira dinikah sama Rasulullah yang umur 50. Padahal kalau di sini selisih 20 aja bunuh diri. Ini tidak ada nalarnya. Makanya kepemimpinan Rasul itu nggak bisa dinalar, nggak bisa dinalar. Makanya jangan sekali-sekali orang tiba-tiba mengatakan Rasulullah itu begini. Ntar dulu, Rasulullah ini kelasnya kelas internasional, bukan kelas lokal. Makanya umat Rasulullah ini adalah umat milenial, umat masa depan. Ketika dikatakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, umat Rasulullah sudah harus diajarkan menjadi umat masa depan, karena pasti akan ketemu antar bangsa. Sahabat belum ketemu antar bangsa, tapi umat Rasulullah yang di sini sudah ketemu antar bangsa. Malam hari ini kita ketemu dengan orang Cina. Kita ketemu dengan orang Cina, walaupun orangnya nggak datang, Cinanya kirim kipas angin. Peci putih itu Cina yang buat.
Malam hari ini Jepang datang ke sini tapi make-nya yang datang. Apalagi kalau kita pakai handphone ini bertemu dengan seluruh dunia itu di sini. Ini di sini, ini umat Nabi. Ketemu di sini, buka di sini ketemu. Siapa mau cari apa di sini? 20 tahun yang lalu tentara yang usianya Pak Dudung pengen lihat Afrika, itu nunggu siaran flora dan fauna. Pengen lihat gajah nunggu flora dan fauna, sudah ditunggu seharian, kata yang keluar Pak Harmoko. Kelom pencapir, kalau nggak Pak Harmoko Pak Murdiono yang kita capek dengernya. Sekarang tinggal ngetik di sini umat Rasulullah, luar biasa yang ngetik. Mau cari apa di sini ada. Kucing Afrika keluar. Mau agak ekstrim bokong India keluar di sini. Keluar. Loh, makanya ini era baru. Dulu Pak Jenderal ini waktu kangen sama ibu, pastilah waktu awal-awal itu. Waktu awal-awal di Akmil, waktu awal tugas, pasti kangen sama ibu kan, waktu sama-sama masih muda. Rindunya luar biasa karena satu tugas. Akhirnya beli ke pasar beli kertas pink. Iya warnanya yang warna mawar, jangan warna melati, biar nggak dikira warna bau hantu. Nulis mulai, Dek, kekasihku, belum istriku belum sih. Kekasihku, aku merindukanmu. Sejak aku ditugaskan di tempat yang jauh, entah kenapa malam hari ini aku nggak bisa melupakanmu. Wajahmu selalu menghiasi mimpiku dan pelupuk mataku. Lu tentara kan begitu dulu, itu tentara kuno. Dalam setiap lihat bayang sesuatu, aku seperti melihat bayangmu. Entah kenapa malam hari ini aku begitu rindu kamu. Perih, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Nah, ya. Tapi aku paksakan menulis sajak rindu untukmu. Karena malam hari ini aku dan engkau, aku yakin sedang berada di bawah sinar rembulan yang sama. Lah anak milenial kan nggak butuh begitu sekarang, tentara baru kangen langsung foto, gitu, dikirim, bawahnya nggak perlu banyak kata-kata, tulisannya mah gitu aja. Loh, ini era baru. Jadi umat Rasulullah ini ketemu dengan era seperti ini. Makanya harus punya kesadaran dasar. Makanya oleh Allah umat Rasulullah ini punya pekerjaan besar, namanya napak tilas. Napak tilas ke belakang terus agar tidak hilang masa lalu. Kita disuruh sholat setiap hari ngadep kiblat untuk tidak lupa bahwa kita sesungguhnya adalah alien. Karena kiblat itu adalah tanda pertama di muka bumi buat manusia ketika turun ke bumi, yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya kalau kita ingat di sini pasti nggak lupa. Yang kedua, kita disuruh haji. Puncaknya apa? Nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu turunnya dipisah. Nabi Adam turun dulu, rindu selama 200 tahun, akhirnya ketemu sama Siti Hawa. Pertemuan itu dibikinkan tugu, dan dari situlah manusia beranak pinak. Maka umat Nabi Muhammad tidak boleh lupa tengok Jabal Rahmah agar tahu bahwa perbedaan hari ini dulunya adalah satu bapak, satu ibu. Makanya ada istilah yang sering disampaikan Kiai Said Asrori dengan istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Dan persaudaraan itu kita harus tahu. Mau jadi Arab ya dulunya dari sana, kita pengertian aja orang Arab. Kenapa cantik ganteng ya, kita pengertian lah, karena di sana nggak ada air, makanya dibikin cantik ganteng biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau udah jelek-jelek kayak kita ini nggak ada mandi ya tambah jelek. Makanya kita ditempatkan di tempat yang banyak air. Orang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Lah karena ada musim dingin. Kalau musim dingin dibikin kecil-kecil gini, kedinginan mati.
Makanya harus dibikin besar. Karena mereka kalau musim dingin nggak ada matahari. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Seluruh daunnya rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuman cemara. Makanya hari raya Natal di bulan Desember yang dihias itu daun cemara. Karena daun itu aja yang tidak rontok. Makanya jangan kemudian menganggap daun cemara adalah daun paling hebat. Ya enggak, ya itu aja enggak rontok di musim gugur. Seandainya Natal kok asli Magelang, bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya kaum muslimin enggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nalar-nalar itu umat Rasulullah. Afrika dibikin hitam gosong ya karena ada singa. Kalau dibikin putih kayak Pak Dudung dikejar singa nggak bisa lari. Nah kalau dibikin hitam kayak saya gini langsung tengkurap udah nggak ketahuan. Cina kenapa tembem sipit? Karena musim dingin salju turun mataharinya keluar, silaunya luar biasa gede begini. Lah yang Indonesia kenapa kecil-kecil pesek-pesek? Nggak ada masalah. Bagi kita karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Nggak ada. Nah itu makanya negeri ini adalah negeri yang selalu diimpikan semua orang. Kita nggak bisa bayangkan dan kita ini punya, alhamdulillah ditempatkan di Indonesia. Nah itu ini tugas Rasulullah itu mungkin berbeda-beda. Nah sejarah berikutnya dikendalikan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Adam, sejarah berikutnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim menemukan jejaknya Nabi Adam. Petilasannya Nabi Adam ditemukan di situ. Dengan doa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Loh makanya Nabi Ibrahim itu dikenal oleh semua agama. Karena Nabi Ibrahim menemukan jejaknya Nabi Adam, cuman cara mengenal bahasanya beda-beda. Yang Yahudi Nasrani mengenal dengan nama Abraham, istrinya Sarah. Yang Islam mengenal dengan nama Ibrahim, istrinya Saroh. Nah yang Hindu mengenal dengan sebutan Brahma, istrinya Saraswati. Lu Saraswati. Kenapa Saraswati? Karena bahasa Sanskerta. Kalau perempuan ada watinya, Megawati, Fatmawati. Nah kalau di sini disebut Siti. Karena apa? Orang Jawa menyebut perempuan itu Sayyidati, pendek dadi Siti. Iya, nah kita kadang enggak ngeh yang begitu. Sayyidati, Siti, Sayyidi, kan gitu. Ahmad ini nggak panjang-panjang. Sayyid, Muhammad, Mat. Niku Abidin, Bidin. Abdurrahman, Durrahman. Loh, Pak Dudung ini kalau di Jawa itu bukan Abdurrahman Pak Dudung, tapi Durrahman. Iya. Lah kalau di Bugis Beduamang. Orang Bugis kalau menyebut Abdurrahman Beduamang. Kalau orang Jawa Durrahman. Nah, kalau orang Sunda Abdurrahman. Itulah kalau orang pesisir utara Wakeman. Abdurrahman belakangnya Wakeman itu aja. Loh ya makanya ada Wak Tuhan. Kan pernah ribut ada orang namanya Tuhan. Itu namanya Maftuhan. Orang pesisir menyebutnya Tuhan, tulisannya Tuhan. Ya, nanti nama orang namanya Tuhan. Loh itu makanya Nabi Ibrahim itu dikenal. Lah umat Rasulullah agar nanti tidak ribut kalau ketemu dengan saudara tuanya, maka konflik antar saudara tua diselesaikan dengan Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil
Aqsa, satu bagiannya Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Nah kalau kamu ketemu ajaklah, kalau nggak mau diajak ya doakan. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah umat Rasulullah itu komplit, lengkap. Nabi yang sudah dipahami umatnya enak, paham betul dengan sistem masa lalu. Untuk apa? Mengemban misi rahmatan lil alamin. Nah setelah itu di Mekah nggak ada masalah, terus geser. Islam kan geser kemana? Ke Madinah pertama. Di Madinah ya itu tadi ketemu orang macam-macam. Terus geser kemana? Ke Persia. Nah di Persia ketemu namanya Raja Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Rustum ini agamanya Majusi. Sayyidina Ali masuk situ mengislamkan Rustum ini. Ngambil menantu putrinya. Akhirnya Sayyidina Husain ambil istri putrinya Rustum ini. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah orang Persia menyembah api. Apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya ketika masuk Islam apinya dibuang, Manaronya taruh depan masjid. Sampai Akmil namanya menoro itu. Makanya tidak ada api tapi ganti lampu loh, itu dari Persia. Islam ini bergerak. Sampai akhirnya ribut di sana. Itu Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya Sayyid, terus geser keluar dari Arab. Nah punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Jawa lah. Orang Jawa di sini menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Di sini punya murid namanya Samsuddin, pindah Jawa Barat, bikin pesantren di Kerawang, namanya pesantren Kuro karena yang diajarkan Quran, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang mengislamkan Pajajaran, sehingga dari Bandung lahir nama Dudung Abdur Rahman. Itu kan gitu. Nah ketika saya Jumadil Kubro menghadap ketemu sini, orang sini bukan orang sembarangan, punya agama besar namanya Hindu Buddha. Itu kesini punya agama besar Hindu Buddha, punya kerajaan besar di Jawa Timur namanya Majapahit, di Jawa Barat namanya Pajajaran, punya peradaban. Makanya nggak main-main. Begitu masuk ke daerah Magelang, saya Jumadil Kubro, santrinya habis dimakan sama orang Magelang. Habis dimakan sama orang Magelang. Karena orang Magelang telah beralih dari Hindu Brahma ke Hindu Shiva. Lah dari Hindu Shiva itu ada ajaran yang sangat ekstrim namanya ajaran Bhairawa Tantra. Ajaran Bhairawa Tantra itu punya ilmu Ngrogo Sukmo. Itu dari mana? Dari ajaran Kali ajaran Durga ajaran Shiva. Itu kenapa? Karena orang Magelang takut ikut Hindu Brahma. Karena Hindu Brahma itu matinya susah, karena matinya harus mokso itu hilang raga sukmanya. Supaya hilang raga sukmanya, orang Hindu diajarkan namanya Upanishad, menghilangkan jati diri, kebumian menjadi manusia dengan watak seperti bumi, upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya Islam ketika mengajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan namanya Syahrusiam, kok kayak upawasa. Maka orang Jawa menyebutnya bulan puasa. Lah ketika orang Magelang dan sekitarnya pusatnya ini melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, tubuhnya mengecil, terus lap hilang, mokso. Tapi ada yang nggak berhasil, sudah mau hilang, ingat istrinya, ingat kambingnya, maka macet.
Gede nggak bisa, hilang nggak bisa, jadi jenglot atau Bathara Karang. Makanya kalau sampean ketemu jenglot jangan dijual mahal, karena itu adalah produk gagal mukso. Akhirnya di Magelang dan sekitarnya tumbuh ajaran yang tidak mukso karena takut gagal. Lahirlah ajaran Bhairawa Tantra yang mengajarkan ngeroko sukmo, supaya bisa ngeroko sukmo melakukan upacara pancamakara. Laki perempuan telanjang semua melakukan hubungan seks bebas untuk memenuhi syahwat bawah pusar, supaya perutnya tenang, kasih makan segalanya, ada tumpeng ada apa, supaya pikirannya tenang, nggak terganggu, minum arak, supaya nanti kalau sukmanya pergi tubuhnya tidak bergerak, makan daging manusia. Akhirnya sukmanya pergi, orang Magelang punya ilmu baru. Begitu sukma pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukma pergi diajak bunuh orang, namanya santet. Sukma pergi diajak nyenengi perempuan, namanya pelet. Lahirlah di Magelang ini santet, pelet, ngepet. Makanya kalau yang asli di mana, ya dari sini, ya dari Magelang inilah aslinya santet, pelet, ngepet. Yang dulu disebut kedu, membawai sekitar Wonosobo, Temanggung, Magelang lah. Orang yang mampu membunuh tanpa menyentuh, orang yang mampu mencuri tanpa mengambil, terus orang yang mampu dicintai tanpa merayu, ini nggak ada yang bisa ngelawan. Ajaran ini benar-benar ajaran yang sangat kuat di sini. Bahkan beberapa raja mengikuti aliran ini, termasuk Kertanegara. Kiai datang dimakan sama rombongan ini, disate, maka ada sekitar 1.500 orang di Jawa mati. Ulama-ulama datang dari Timur Tengah. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro setelah penelitian, ini harus dicarikan orang yang sanggup ngadepi situasi paling sulit seperti ini. Akhirnya dapat seorang ulama besar dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, yang inilah yang sanggup menaklukkan hampir seluruh ajaran Bhairawa Tantra. Lah nama Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi inilah yang kemudian oleh Akmil dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dan kenapa Akmil ditaruh di sini? Negara pasti tahu alasannya. Jadi Akmil menempati kawasan ini bukanlah satu kebetulan semata-mata, tapi dulu orang menyebut pakunya Nusantara ada di sini, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, dan Akmil persis berada di tempatnya Syekh Subakir. Cuman orang Akmil kadang tidak ngerti, nggak ngerti. Nah ngerti iki oke apa tapi laksana iki makam apa? Malah dikira makame Semar. Ini, dan Bung Karno tahu persis kenapa Akmil ditaruh di sini. Ya kenapa tidak ditaruh Surabaya, padahal perang 10 November itu di Surabaya. Kenapa tidak di Bandung yang terkenal Bandung Lautan Api? Kenapa ditaruh di sini? Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini dalam peta militer, kalau dibaca dengan detail ada itu garis-garis yang bisa dibaca dengan ilmu tertentu. Lah inilah namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Tanpa beliau yang bergerak, mungkin kiai habis dimakan di tanah Jawa. Makanya orang Bhairawa terus berlari ke pesisir selatan, bergerak ke barat. Nah yang ke barat naik Karangbolong, naik kemudian ke Jambi Pitu Cilacap, naik Pelabuhan Ratu, masuk ke barat namanya Jampang di Sukabumi, baru kemudian ke ujung Kulon. Mereka makan orang lagi di sana, numbal lagi. Makanya kawasan Tumbal Baru disebut Banten. Dalam bahasa Sangsekerta, Banten itu artinya tumbal.